Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini untuk membuat makalah untuk memenuhi tugas pembuatan makalah komunikasi data. Nama saya Muhammad Ijul Ala, induk mahasiswa 212-NT1501, dosen Kembang Ampu, Pak Septia Lutfi MKom. Oke, pendahuluan latar belakang komunikasi data merupakan hal penting pada teknologi saat ini. Komunikasi data berhubungan erat dengan pengiriman data dengan menggunakan sistem transmisi elektronik dari satu terminal komputer ke terminal komputer yang lain. Pada mulanya, sebuah komputer hanya bisa dipergunakan secara individual atau secara pribadi. Namun, berkembangnya teknologi digital, komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain atau dengan banyak komputer. Seperti gambar di samping, dua buah komputer atau laptop. Dengan prinsip di atas, maka dapat dikembangkan suatu jaringan komputer di mana di dalamnya terhubung lebih dari satu bahkan dua komputer, sehingga antar komputer dapat bersaling tukar-menukar file dan informasi. Untuk dapat membuat beberapa komputer terhubung dengan jaringan dan saling bekerja sama atau saling mengirimkan informasi, dibutuhkan yang namanya jalur transmisi, baik dengan menggunakan kabel maupun tanpa kabel atau wireless atau menggunakan satelit. Jika menggunakan kabel, yaitu kita menggunakan berjenis misal jenis UTP, STP dan lain sebagainya. Secara sederhana, dengan menggunakan sebuah kabel dan port yang ada di sebuah device, dua buah komputer atau lebih bisa saling terhubung dengan hanya menggunakan kabel. Rumusan masalah yang pertama menjelaskan aplikasi komunikasi, yang kedua menjelaskan OSI (Open System Interconnection), yang ketiga menjelaskan kode dalam sistem komunikasi data, yang keempat menjelaskan frame data, yang terakhir menjelaskan kecepatan transmisi. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui mengenai aplikasi komunikasi, yang kedua untuk mengetahui OSI apa itu Open System Interconnection, yang ketiga untuk mengetahui kode dalam sistem komunikasi data, yang keempat untuk mengetahui frame, yang kelima untuk mengetahui kecepatan transmisi. Kita masuk ke pembahasan. Dalam kehidupan manusia perpustakaan dibutuhkan komunikasi. Dengan komunikasi dapat menyampaikan atau memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku kepada orang lain. Jika disimak lebih dalam melakukan komunikasi, terdapat proses penyampaian suatu pesan oleh seorang kepada orang lain, dan pesan yang disampaikan memiliki suatu tujuan. Dalam menyampaikan pesan dapat dilakukan secara langsung maupun bisa melalui lisan atau media lain. Komunikasi yaitu media untuk menyampaikan dan mentransfer ilmu atau pengetahuan. Sebagai orang penyampai pesan disebut pengirim pesan atau sumber sebagai sumber, sedangkan penerima pesan merupakan tujuan. Jadi jika digambarkan seperti yang gambar di samping, dan pada dasar dalam komunikasi dibutuhkan minimal 4 komponen, yaitu pertama pengirim pesan sebagai sumber, pesan sebagai data atau informasi yang dikirimkan, penerima pesan sebagai tujuan, dan media yang digunakan. Untuk tambahan bisa ditambahkan aturan. 5 komponen dalam komunikasi data. Yang pertama tadi pesan atau data, yang kedua pengirim, yang ketiga penerima, yang keempat transmisi atau medianya, yang kelima kalau ada ya protokol atau aturan. Bisa kita lihat dari proses komunikasinya seperti ini. Proses komunikasi diawali dari pembentukan sebuah pesan oleh sumber daya. Selanjutnya pengirim dikodekan menjadi pesan yang dikirimkan melalui media. Dari media dikodekan menjadi data atau informasi yang bisa dipahami oleh penerima. Dengan demikian penerima akan memberikan respon atau jawaban. Untuk gangguan komunikasi biasanya timbul saat pesan dilewatkan pada suatu media. Yang pertama,
karena sinyal kecil atau sinyal sedang putus. Jadi efeknya yaitu gangguannya yang kedua kurang bisa dipahami. Yang ketiga kesalahan coding jika ada melalui media aplikasi atau media komunikasi lain yang berhubungan dengan coding. Yang keempat perbedaan kultur dalam penangkapan kultur kita beda dalam penangkapan. Yang kelima putusnya hubungan media. Dalam komunikasi pesan sangat penting. Pesan komunikasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama pesan sebuah berupa data, yang kedua pesan berupa informasi. Jadi bedanya kalau data kita masih dalam acak-acakan atau masih dalam belum tertata dengan rapi atau belum menjadi informasi. Bisa jadi data, bisa berbagai pertanyaan maupun informasi. Pengertian data dan informasi. Pesan dikatakan data jika berupa suatu fakta dari kejadian. Data dapat berupa audio, gambar, karakter, dan video. Pesan dikategorikan informasi jika berupa data setelah mengalami suatu proses tertentu atau sudah menjadi poin pentingnya dan kita bisa dia masuk dikategorikan informasi. Dalam penerapannya, komunikasi data sangat cepat dan hampir tidak mengenal waktu, tempat, dan jarak antara penjual dan pembeli, antara pengirim pesan dan penerima. Untuk itu dibutuhkan sarana komunikasi data yang cepat, tepat, dan akurat, seperti dalam komunikasi menggunakan telepon dan lain-lain. Sistem komunikasi data berkembang pesat sebanding kebutuhan bisnis. Banyak industri memproduksi kebutuhan sebagai mesin-mesin bisa dikendalikan dari sebuah ruang kendali atau control room. Untuk itu diperlukan suatu sistem komunikasi data. Begitu juga untuk penjualan barang, pendidikan, sistem perbankan, sistem informasi umum juga diperlukan sistem komunikasi data guna mendukung operasionalnya. Selanjutnya yaitu sistem komunikasi berdasarkan cara pengiriman pesan dibedakan menjadi dua. Yang pertama sistem satu arah atau simplak. Pengiriman hanya mengirim pesan tanpa harus menerima respon. Jadi dia seperti menginformasikan saja dan tidak perlu hanya respon seperti siaran radio, televisi, web seperti berita-berita. Yang kedua yaitu sistem dua arah atau double. Pengirim pesan mengirim pesan dan juga menerima pesan atau respon dari user. Contohnya telepon, SMS, WA, email, dan misal transaksi ATM juga termasuk. Komunikasi data pada industri. Contohnya pada perkembangan komunikasi data di industri telah banyak dikembangkan seperti CAN-bus, Modbus, dan Velbus yang merupakan komunikasi data digital digunakan untuk pengendalian dan otomatis di industri atau perusahaan. Pengertian CAN-bus yang pertama yaitu salah satu 5 protokol yang digunakan dalam onboard atau OBD, standar diagnosa kendaraan. Contohnya dalam kendaraan mobil, motor, jadi speedometer, mesin, remote control, dia membutuhkan yang namanya CAN-bus. Bisa diartikan CAN-bus jaringan area kontrol, standar kontrol bus kendaraan yang dirancang untuk memungkinkan microcontroller. CAN-bus adalah protokol berbasis pesan. Jadi jika contohnya kendaraan jika ada alarm yang kita tekan, dia akan mengirimkan pesan kepada yang menekan pesannya. Yang kedua yaitu Modbus. Modbus yaitu protokol komunikasi terbitkan oleh Medicon, sekarang elektrik, pada tahun 1979. Digunakan untuk logik programmer, sedangkan yang kuat dijadikan protokol standar de facto. Contohnya seperti di samping. Alasan utama untuk penggunaan Modbus dalam lingkungan industri yaitu dikembangkan dengan aplikasi industri dalam pikiran. Yang kedua secara terbuka terbitkan dan bebas royalti. Yang ketiga mudah untuk menyebarkan dan memeliharanya. Yang keempat bergerak bit mentah atau kata-kata tanpa menempatkan banyak pembatas pada vendor. Modbus juga komunikasi antar banyak sekitar 240 perangkat, misalnya pengukur suhu, kelembapan yang dikondisikan dari komputer. Modbus sering digunakan untuk menghubungkan komputer pengawasan
dengan unit remote terminal, pengawasan dan akuisisi data sistem. Yang ketiga yaitu Fieldbus, adalah protokol jaringan industri yang digunakan untuk kontrol real time. Dia sebagai untuk mengontrol, contohnya dalam mengontrol internet, dia menggunakan Fieldbus. Sebuah sistem yang kompleks otomatis industri seperti jalur perakitan manufaktur bisa membutuhkan kontrol yang tadi Fieldbus. Hal itu juga biasanya terkait dengan lapisan tengah Programmable Logic Control atau PLC. Di bagian bawah kontrol rantai, Fieldbus menghubungkan PLC ke komponen yang benar-benar melakukan pekerjaan seperti sensor, aktuator, switch, katup, dan kontraktor. Selanjutnya yaitu OSI atau Open System Interconnection. Apa sih itu OSI? OSI itu singkatan dari Open System Interconnection, berkomunikasi melalui jaringan global, harus mengikuti tata aturan standar komunikasi global yang dituangkan dalam bentuk sistem lapis atau layer yang memiliki fungsi masing-masing. Dan standar layer yang komunikasi data yang bisa mengikuti perkembangan sistem jaringan adalah OSI. OSI diperkenalkan oleh International Standard Organization atau ISO dalam usaha mengembangkan protokol komunikasi data yang baku. ISO menggunakan suatu model macam-macam layar atau lapisan OSI sebagai berikut. Yang pertama physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, 6 presentation layer, dan yang terakhir yaitu application layer. Yang terakhir yaitu kecepatan transmisi. Kecepatan transmisi data atau data rate yaitu kecepatan pengiriman data yang diukur berdasarkan jumlah elemen data dalam satuan bit selama waktu 1 detik. Dengan demikian, satuan kecepatan dapat disingkat menjadi bps. Referensinya yaitu dari yang pertama website ini, yang kedua makalah komunikasi data. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.